Karena jujur aja, seperti kalau kita ketahui akhir-akhir ini di tim nasional Indonesia, pemain kalau udah ketahuan makan gorengan, mie instan, langsung dicoret. Tapi kalau di sini enggak lah, nggak kita coret, minimal di warning, kurangi gitu loh, kurangi, tapi olahraganya juga diimbangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan laut, ketemu lagi di channel YouTube UPP Telaga Biru. Tentunya di program On Table, semua masalah ada di sini. Nah kawan laut, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Erna Aziza. Saya di sini sebagai host dari channel YouTube UPP Telaga Biru. Sebelumnya kawan laut sudah pada tahu kan rekan saya Mbak Tika. Nah sekarang gantian ya kawan laut. Nah, kawan laut, hari ini di sebelah saya ada narasumber kita yang akan membahas soal pentingnya menjaga kesehatan. Nah, kawan laut pada penasaran kan? Langsung aja yuk kita perkenalan diri dulu. Halo bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Sebelum kita langsung pertanyaan, alangkah baiknya untuk memperkenalkan diri dulu ke kawan laut. Barangkali kawan laut belum ada yang kenal. Silakan. Halo, bapaknya. ya. Salam kenal, saya Boy dari AFC Surabaya. Dari Surabaya, monggo ibunya. Halo kawan laut, saya Novi dari AFC Surabaya. Salam kenal. Monggo Pak. Assalamualaikum kawan laut, saya Edi Guswanto, KUPP kelas 3 Telaga Biru. Baik, sebelumnya ini dari Surabaya gimana untuk perjalanannya? Aman untuk dari Madura? Iya, aman, lancar, Alhamdulillah lancar ya Pak. Lancar, ya. Baik, langsung pertanyaan pertama ya Pak. Apa tujuan utama dari diadakannya pemeriksaan kesehatan tahunan di kantor UP Telaga Biru ini Pak? Monggo Pak Edi. Ya Mbak Erna, jadi gini, tujuan kita itu adalah mengidentifikasi ya, paling tidak kita tahu, paling tidak mengantisipasi sejak dini kesehatan kita. Apalagi kami yang bekerja di transportasi laut itu mobilitasnya akan tinggi, sehingga kita perlu mengundang untuk melakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan kita semua sehat. Dan kita juga dari teman-teman dari AFC ini memberikan pemeriksaan sehingga kita bisa secara dini kita mendeteksi supaya kita bisa menerapkan pola hidup sehat. Tentunya kalau mobilitas kita yang sangat tinggi, kita juga butuh fisik dan stamina yang bagus. Makanya saya mengundang kawan-kawan dari Surabaya, dari AFC ini untuk melakukan pemeriksaan dini, sehingga teman-teman semuanya akan semakin nyaman dan merasa optimis dan tangguh dalam menghadapi perjalanan kita. Tentunya sehat ini penting ya Pak tentunya. Alhamdulillah, bukan cuma penting, mahal sehat. Mahal kawan laut. Baik, lalu bagaimana nih Pak respon partisipasi ASN, PPNPN, P3K dan DWP terhadap kegiatan pemeriksaan kesehatan ini Pak? Alhamdulillah, tingkat keikutsertaan teman-teman ini 100% ya, baik dari PNS, PPNPN, P3K maupun Dewan Wanita. Dan tadi sudah dilakukan pemeriksaan dari tim AFC. Ya minimal kita sudah di warning, ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Jadi paling tidak sekarang kita harus merubah mindset kita, tidak hanya sekedar mengikuti syahwat makan ya, tapi paling tidak pentingnya sehat itu. Dan tentunya mencegah ya Pak? Iya, mencegah. Mudah-mudahan ini menjadi program tahunan, kita lakukan pemeriksaan kesehatan sehingga teman-teman tidak mudah sakit dan terus bisa sehat. Saya terima kasih kepada teman-teman dari AFC Surabaya. Lalu apa saja jenis pemeriksaan kesehatan yang dilakukan dalam kegiatan ini? Monggo Bapak atau Ibunya yang mau jawab? Iya, jadi untuk jenis pemeriksaan ya, yang kami lakukan adalah pemeriksaan yang dari luar. Jadi kami tidak melakukan pengambilan darah, tidak pengambilan sampel darah, tapi kami melakukan tes dengan alat yang namanya resonansi, gelombang resonansi. Kemudian dengan adanya alat ini kita bisa membantu untuk lebih tahu apa saja gangguan yang ada dalam tubuh kita. Tentunya harus lebih mengetahui ya Pak. Ya, betul. Lalu apa saja indikator kesehatan yang sering menjadi perhatian dalam pemeriksaan kesehatan?
Monggo ibunya. Yang menjadi poin pentingnya itu kita juga harus menjaga namanya pola makan sehat ya Mbak, Pola karena makan sehat. kita tahu sendiri masyarakat Indonesia saat ini tuh seringkali mengkonsumsi makanan yang suka makan ada minuman yang manis-manis yang mengandung Seperti saya suka pedas. terus kadar garamnya Anak tinggi. muda ini Bu, anak muda. Nah, kadar garam tinggi ini biasanya dijumpai pada makanan yang olahan, jadi Iya. fast food seperti itu juga, dan juga makanan yang berlemak. Kalau masyarakat Indonesia itu nggak ada kalau nggak makan goreng-gorengan. Nah, itu Goreng-gorengan, juga iya. poin penting juga. Jadi kita juga mengedukasi, kita harus bisa menjaga gaya hidup dan juga pola makannya tadi itu. Terus olahraga juga penting ya Bu. Penting itu olahraga. Jadi harus seimbang kawan Iya, laut. harus Baik. balance ya. Iya, balance. Selanjutnya, teknologi apa saja yang digunakan dalam pemeriksaan kesehatan ini? Iya, kalau teknologi yang kita gunakan adalah kita menggunakan alat tadi ya, jadi pakai alat yang menggunakan gelombang resonansi. Jadi dari alat itu bisa terlihat, bisa ketahuan kita ada gangguan kesehatan dari kepala sampai kaki. Jadi kelihatan semua, misalkan ada gangguan di kepala, jantung ya, misalkan kayak lambung, pencernaan, terus kemudian jantung dan juga paru-paru. Semua kita bisa tahu. Semua ya, Iya. semua dicek ya. Semua bisa dicek. Baik. Lalu bagaimana nih Pak, untuk Pak Edi, bagaimana pentingnya kegiatan pemeriksaan kesehatan tahunan ini dalam mendukung produktivitas dan kinerja pegawai Pak? Ini sangat penting ya Mbak Erna ya. Karena selama ini kita, katanya Pak Novi tadi, kita tuh abai kadang-kadang. Apalagi teman-teman itu juga olahraganya kurang, makanannya juga barbar lah makanya. Tidur juga kurang cukup ya Pak? Ya, makanya dengan adanya pemeriksaan ini paling tidak kita udah tahu lah. Iya. Kayak tadi tuh sudah ada alarm saya. Wah, kalau sudah Warning, ada alarmnya, ya, Pak? warningnya ini saya harus mengurangi apa, saya harus nemenin Iya, apa iya. gitu loh. Jadi intinya jangan kita terlalu percaya diri bahwa oh enggak, saya enggak sakit, saya sehat. Tapi paling tidak kita dari ini. Karena penyakit sekarang enggak mengenal milih usia. enggak milih usia Iya, gitu benar, loh. Iya. Jadi terus terang saya juga harapan kami dengan adanya pemeriksaan ini teman-teman sudah mulai merubah pola hidup yang sehat, pola makan juga gitu. Ya bolehlah makan gorengan tapi jangan pas menjadi kebutuhan sehari-hari. Karena jujur aja seperti kalau kita ketahui akhir-akhir ini di tim nasional Indonesia pemain kalau udah ketahuan makan gorengan, mie instan langsung dicoret. Tapi kalau di sini enggak lah, kita coret, minimal di warning kurangi gitu loh. Kurangi tapi olahraganya juga diimbangi. Iya, gitu ya. Lalu bagaimana ini Pak, kantor pelabuhan mendukung dan memfasilitas kesehatan para pegawai di luar dari pemeriksaan tahunan ini Pak? Gini, jadi teman-teman kebetulan teman-teman itu rutin dah. Pada saat mereka melakukan kegiatan pengawasan di offshore juga mereka dilakukan pemeriksaan sebelum berangkat. Rata-rata juga bergilir kan teman-teman. Tapi paling tidak dengan adanya kayak gini, teman-teman udah tahu apa yang harus dilakukan. Mulai apa yang boleh dikonsumsi, nggak boleh dikonsumsi. Kayak tadi saya begitu diperiksa, ternyata saya itu ada terindikasi gangguan di pernapasan, di paru-paru. Akibatnya kenapa? Saya perokok pasif. Nah, makanya mulai sekarang saya harus terang ini, ruangan saya kan ber-AC. Jadi kalau yang perokok, mohon maaf Jadi di luar. juga itu ya. Jadi ya itulah pentingnya kesehatan ini. Karena pemeriksaan kesehatan ini kita selama ini merasa pede aja bahwa kita sehat gitu loh. Tapi alhamdulillah dengan adanya pemeriksaan ini mudah-mudahan nanti diimbangi dengan pola hidup yang sehat ya, pemakanan dan mengurangi hal-hal yang tadi di warning, sehingga produktivitas kerja kita akan semakin meningkat. Gak gampang tidur di kantor, gak gampang lelah gitu loh, itu yang Apalagi pekerjaan sekarang ini padat ya Pak sekarang. aduh luar biasa Mbak, luar biasa. Apalagi kemarin sering dinas luar. Nah itulah makanya saya aja kegiatan ini harus tertunda berapa kali karena mengikuti agenda kami. Baik. Mungkin ada beberapa pasien yang mengalami gangguan kesehatan. Mungkin ada saran dari Ibu atau Pak? Kalau pasien ya, jadi selama ini kita tahu ya banyak orang Indonesia itu kan mereka konsumsi makanan berlebihan ya. Jadi kalau dari tips dari saya, kalau bisa kurangi 3G ya. Jadi G yang pertama gula, yang kedua adalah gorengan, gorengan, dan yang ketiga adalah gurih.
Gurih. Ya, jadi yang karena bersantan tiga-tiganya ya. itu sebenarnya enak. Iya, kalau itu yang dimakan. enak itu ya. Itu. Tapi dia Di balik berbahayanya di enak situ. itu kita ada apa Resiko. namanya resiko juga ya. Iya, betul. Nah, tapi kita tidak bisa menghindari itu Iya. sebenarnya. Jadi kita orang Indonesia tidak bisa menghindari itu. Tapi kalau bisa dikurangi lah. Ya, dibatasi Dikurangi. pokoknya Iya, ya. betul, Iya. dibatasi. Baik. Bisakah berbagi tips kesehatan yang sederhana namun efektif bagi para pasien agar tetap sehat sepanjang tahun? Itu apa? Iya, jadi kalau untuk jaga kesehatan sebenarnya yang paling penting adalah kita memang harus ngerem makan kita ya. Jadi Iya. nggak sembarangan kita makan, apalagi kalau misalkan tadi yang Bapak bilang barbar tadi ya. Kita kebanyakan memang makannya barbar ya, teman-teman ya. Nah, kalau dari tips dari saya kurangi itu tadi 3G tadi, kemudian rajin olahraga juga karena itu juga penting sekali. Hanya saja kalau kita hanya berolahraga sebenarnya kurang, Mbak. Jadi kita juga perlu yang namanya asupan dari luar. Itu yang membantu untuk proses perbaikan dari dalam, ya. Contohnya kalau misalkan dari kami sendiri, kalau kami konsumsi ini produk ya ini ya. Apa ini, Pak? Ya, ini Subbarasi, jadi SOP Subbarasi dan Utsukushi. Nah, dua produk ini itu terbuat dari plasenta ikan salmon. Jadi ovari ikan salmon, kemudian kalau yang Utsukushi ini diambil dari DNA ikan salmon jantan. Kalau yang ini salmon betina. Nah, yang saya lihat adalah produk ini keunggulannya itu adalah di proses regenerasi sel, terus kemudian menjaga sistem imun. Kalau yang Utsukushi ini menjaga sistem imun dan juga dia kandungannya itu adalah organik semua. Jadi tidak ada bahan kimia. Produk kita juga nggak ada ini ya bahan pengawet. Terus kemudian konsumsi jangka panjang juga aman. Jadi kami selalu konsumsi ini. Konsumsi dua ini ya. Iya, betul. Terima kasih. Apa pesan Anda kepada para pegawai dan keluarga mereka tentang pentingnya menjaga kesehatan, Pak? Ya, di tengah padatnya kegiatan kerja kita ya, apalagi setelah kita cukup disibukkan dengan urusan persiapan angkutan lebaran ya, puasa. Saya harap teman-teman semuanya seperti yang disampaikan narasumber dari AFC tadi, kita mulailah dengan pola hidup yang sehat, olahraga rutin. Nah, makanya kebetulan alhamdulillah Mbak Erna di kantor ini setiap Selasa sama Kamis wajib berkeringat, main futsal. Main futsal. Seminggu Seminggu dua kali ya, gitu. Pak, ya. Tapi jangan hanya karena di kantor itu Iya. diwajibkan ikut futsal, paling tidak di rumah ya jalan kaki atau bersepeda atau apalah. Nah, saya sepakat bahwa ya termasuk saya pribadi nih, karena saya tuh biasanya kalau pagi di meja itu harus ada gorengan. Nah, pada sekarang ya diganti nggak gorengan Nah, itu rebusan, pada Pak. Saya saat kata. gaji tadi ya, Pak. Saya baru tahu tadi hasil pemeriksaan ternyata saya harus mengurangi. Iya. Kalau di rumah kan biasanya kita itu ya sambil nonton TV tangannya gerilya terus, mesti nyamil gitu. Nah, paling tidak kita sudah mulai ngurangi lah. Bukan berarti kita membatasi, bukan berarti nggak boleh gitu loh, tapi jangan pas itu menjadi konsumsi sehari-hari kita ini. Nah, makanya dengan adanya ini harapan saya teman-teman semuanya, karena dari awal tadi Mbak Erna nyampaikan bahwa kesehatan itu mahal. Jangan sampai kita sudah sakit baru kita ikhtiar. Ini produk-produk yang multivitamin ini, suplemen ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan. Makanya saya terima kasih banyak kepada tim dari AFC. Ya, mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut. Amin. Ya, sekarang aja gitu. Semoga kita semua diberi kesehatan Amin, ya, Pak. amin. Maaf nih Pak, Bu, untuk supaya Kawal Laut untuk membelinya melalui apa ini? Apa nomor HP atau gimana? Ada supaya nomor Kawal HP. Laut bisa mengetahuinya? Ya, ada nomor HP, nanti bisa hubungi ke nomor HP-nya Bu Novi. Ya, berarti nanti Di sini ya? ada di sini ya, Di di sini ya sini, Kawal ya. Laut di sini ya. Gitu. Oke, sebelumnya terima kasih buat Terima tim AFC kasih. dan Terima Bapak kasih, PP Pak. telah Terima kasih, bersama. Pak. Semoga dengan ilmu ini semoga kita semua diberi kesehatan dan Amin. bermanfaat bagi Amin. kita semua. Oke Kawal Laut, itu dia tadi membahas soal pentingnya menjaga kesehatan. Jangan lupa ikutin terus di channel YouTube UPP Telaga Biru. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. UPP Telaga Biru on table. Semua masalah kita bahas di sini. Bye bye Kawal Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.